Hai guys, thank you udah hadir di video ini. Jadi kali ini aku akan bahas kasus yang terjadi di Kalimantan Timur, seorang ibu rumah tangga beranak satu yang hidupnya berakhir di tangan selingkuhannya dan dibuang di kolam penangkaran buaya, yang sempat membuat heboh masyarakat di sana karena temuan ini. Namun semua yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya, karena tidak mungkin semua yang terjadi itu tanpa sebab dan akibat. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar dari kasus yang terjadi seperti di kasus ini. Oke lah, kayak gimana dan seperti apa kisah dan kasusnya. Jadi kalau udah duduk santai atau rebahan, fokus. Nah, ini dia kasusnya. Francisca Retno Panuntun atau yang biasa dipanggil Vicky, yang lahir dan dibesarkan oleh orang tuanya di Wonogiri, Jawa Tengah. Singkat cerita, di tahun 2017, setelah Vicky tamat SMA, dia merantau ke Kalimantan, tepatnya di kota Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di sana Vicky bekerja sebagai pemandu karaoke di salah satu kafe yang ada di sana. Pada awalnya kerjanya itu sesuai job, yaitu memandu dan menjadi pelayan di kafe seperti pada umumnya. Tapi sisi gelap dari pekerjaan yang udah menjadi rahasia umum seperti di kafe-kafe pada umumnya juga dialami Vicky ini. Karena terkadang Vicky juga mulai melayani pelanggannya untuk begituan. Nah, setelah 1 tahun bekerja di situ, Vicky pun kenal dan dekat dengan salah satu pelanggannya yang bernama Eko. Nah, karena mereka yang sama-sama suka, jadinya mereka pun mulai pacaran. Sesampai 1 tahun mereka pacaran, akhirnya mereka pun nikah di tahun 2019, di mana cara pernikahannya itu digelar di kampung halaman Vicky di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, setelah mereka sah sebagai suami istri, mereka pun balik ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk memulai kehidupan mereka sama-sama di sana dengan tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang ada di wilayah Tanjung Redep. Semenjak ini juga, Eko yang serius mau membangun rumah tangganya sempat melarang Vicky ini untuk balik lagi ke kafe. Nah, awalnya Vicky pun nurut, dan Vicky akhirnya mulai kehidupan barunya sebagai ibu rumah tangga dan Eko sebagai suami yang mencari nafkah di sebuah proyek yang selalu disibukkan kerja dan jarang di rumah. Pada awalnya semua baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Tapi setelah Vicky melahirkan anak pertama, pengeluaran rumah tangga mereka makin besar sampai Vicky pun merasa kalau gaji Eko itu gak cukup untuk menutupi segala kebutuhan. Jadinya Vicky pun minta izin lagi ke Eko untuk balik lagi bekerja di tempat kafe yang lama. Nah, tapi awalnya Eko pun gak izinin. Tapi akhirnya setelah mereka ngobrol dan dipikirkan lagi, akhirnya Eko pun mengizinkan, tapi dengan syarat kalau Vicky hanya bekerja sesuai job yang sebagai pemandu dan pelayan. Jangan sampai balik lagi kayak dulu. Karena Eko minta Vicky ini selalu ingat kalau dia udah menjadi istri sekaligus ibu. Dan Vicky pun terima dan setuju. Yang akhirnya di bulan Mei tahun 2020, dia pun balik lagi kerja di kafe yang sebagai tempat hiburan malam yang ada di sana. Yang mana awalnya Vicky ini masih bekerja sesuai job, tapi setelah beberapa bulan balik lagi kerja, lama-lama Vicky pun tergoda permintaan pelanggannya untuk berhubungan badan demi sebuah tips yang besar. Yang mana disinilah dia kenal dan dekat dengan salah satu pelanggannya yang bernama Ricky Asari. Disingkat cerita, yang mana mereka udah sama-sama baper, jadinya secara diam-diam mereka pun mulai membangun hubungan gelap. Padahal saat itu Ricky juga sebenarnya udah mempunyai istri dan juga 2 anak. Nah, keluarga Ricky itu yang tinggal di Kelurahan Gunung Panjang yang berada di wilayah Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Nah, Ricky ternyata adalah mantan narapidana kasus narkoba yang sempat dipenjara pada tahun 2010 yang lalu. Terus setelah dia keluar dari penjara, Ricky yang emang dikenal sebagai sosok yang ramah, pintar bergaul, dan juga pintar ngomong, jadinya dia itu mudah mendapatkan pekerjaan. Yang awalnya dia bekerja di sebuah pabrik tambang yang ada di sana. Setelah beberapa tahun kemudian, dia pun bekerja di rental mobil yang ada di sana sebagai supir travel. Setelah itu dia pun bekerja di sebuah proyek pembangunan dari salah satu perusahaan yang ada di sana yang bekerja sebagai koordinator lapangan dengan gaji yang lumayan besar.
Sampai dia pun rajin jajan di tempat-tempat hiburan malam. Nah, disitulah dia pun kenal dan mulai berhubungan gelap dengan Vicky. Nah, karena Vicky yang sudah bersuami, sedangkan Ricky juga yang sudah beristri, jadinya mereka pun sepakat kalau mereka itu cuma untuk kepuasan aja. Tapi lama-kelamaan Vicky yang mulai merasa nyaman akhirnya mulai timbul benih cinta. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan mereka dekat, Vicky mulai minta untuk dinikahi. Nah, Ricky pun menolak karena sejak awal mereka itu menjalin hubungan gelap itu cuma demi kepuasan aja. Jadinya Ricky itu selalu nolak ajakan Vicky ini untuk minta dinikahi. Karena selalu ditolak, Vicky pun mulai menyusun rekayasa yang seolah dia itu hamil dan mulai maksa Ricky ini untuk minta tanggung jawab. Bahkan maksa Ricky untuk menceraikan istrinya. Karena Ricky yang udah kekeh tetap nolak, Vicky yang udah kehabisan akal itu mulai mengancam dan melaporkan soal perselingkuhan mereka ke istrinya. Kalau Ricky ini gak mau menceraikan istri sahnya untuk menikahi dia. Nah, dari ancaman inilah Ricky pun mulai gelisah karena sebenarnya dia gak mau menceraikan istri sahnya yang udah mempunyai 2 anak, yang pastinya gak mau semua hancur cuma karena Vicky. Nah, karena merasa Vicky yang sebagai sumber masalah yang ada di kepalanya dan juga selalu membuat dia resah dan gelisah karena ancamannya, dari sinilah muncul niat nekat untuk melenyapkan Vicky untuk selama-lamanya. Karena udah takut dan terus-menerus gelisah dengan ancaman Vicky, akhirnya di tanggal 18 Oktober 2020, Ricky pun bulat dengan tekadnya dan memutuskan untuk menyingkirkan Vicky dari kehidupannya untuk selamanya, sebelum dia membongkar soal perselingkuhan mereka. Jadinya di hari Minggu yang udah di jam 8 malam, Ricky pun membeli kartu perdana baru di konter pinggir jalan yang ada di dekat rumahnya. Di Jalan Durian 3, wilayah Tanjung Redep. Nah, besoknya di hari Senin jam 10 pagi, Ricky pun langsung pergi ke rental mobil yang ada di sana untuk nyewa mobil Nova warna putih. Ricky pun beralasan kepada yang punya rental katanya dia sewa untuk kebutuhan perusahaan selama 1 hari. Nah, tanpa curiga sama sekali, pemilik rental pun mengizinkan. Setelah mengurus semua persyaratan yang udah meninggalkan kopian KTP yang ada di situ, di jam 4 sore Ricky pun langsung membawa mobilnya dan berhenti di pinggir jalan depan gang rumah Vicky, lalu menghubungi Vicky menggunakan nomor baru yang baru dibeli semalam. Di situ dia pun ajak Vicky untuk jalan-jalan di sorenya. Awalnya Vicky menolak karena katanya suaminya itu belum pulang kerja karena di rumah anak mereka masih berusia 9 bulan itu tidak ada yang menjaga. Jadinya Vicky minta ditunda nanti malam aja jalannya pas suaminya udah pulang kerja. Dan Vicky juga minta jangan dijemput di depan gangnya karena takut ketahuan oleh suaminya. Nah, Vicky minta dijemput nanti malam di RSUD Dr. Abdul Rifai yang gak jauh dari rumahnya. Setelah itu Ricky pun pergi lagi. Sedangkan Vicky di rumah itu langsung siap-siap sambil menunggu suaminya pulang kerja. Nah, sesampai suaminya pulang kerja dan makan malam bersama, Vicky pun pamit kerja kayak biasa menggunakan motornya. Setelah itu Vicky pun langsung berangkat ke RSUD Dr. Abdul Rifai untuk memarkir motornya di sana. Lalu dia pun langsung menunggu Ricky di pinggir jalan depan gerbang masuk RSUD-nya. Lalu gak lama kemudian yang udah di jam 7 malam, Ricky pun datang menjemput dan mereka pun langsung jalan-jalan menuju arah Teluk Bunyur dengan kondisi jalan yang sepi. Nah, terus pas mereka udah memasuki jalan yang benar-benar sepi, yang lokasinya di Jalan Poros Labanan, Kelurahan Teluk Bunyur, Ricky pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan ngajak Vicky untuk mereka berhubungan badan di dalam mobil. Nah, jadinya mereka pun sempat begituan di dalam mobil yang ada di bangku belakang. Nah, saat mereka yang sedang begituan, Ricky pun sempat mau mencekik leher Vicky. Nah, tapi karena ragu-ragu, dia pun gak jadi melakukan itu karena takut gak maksimal dan gagal. Nah, setelah itu Ricky pun langsung jalan lagi balik ke arah kota wilayah Tanjung Redep. Sambil muter-muter di kota, Ricky pun diam-diam berpikir keras alat apa yang gampang digunakan untuk mengeksekusi Vicky. Dan akhirnya Ricky pun terpikir untuk menggunakan tali. Jadinya saat mereka lagi muter-muter di wilayah Durian 3 Tanjung Redep, Ricky pun mulai berhenti untuk memberi tali nilon di warung pinggir jalan. Di situ Vicky sempat melihat Ricky yang masuk ke mobil dengan membawa tali nilon. Dan sempat dia tanya tali itu buat apa. Dengan santai Ricky pun membalas kalau tali itu buat digunakan di kerjaan. Tanpa curiga sama sekali, Vicky pun percaya. Setelah itu mereka pun lanjut jalan lagi untuk nyari tempat yang aman untuk mengeksekusi Vicky. Nah, tapi setelah sudah jalan-jalan ke sana kemari, Ricky pun masih ragu-ragu. Karena saat itu yang udah di jam 10 malam, yang sudah bingung
akhirnya Ricky ngajak Vicky ke tempat karaoke untuk minum sambil karaokean. Jadinya di situ karaokean dulu sambil mabuk-mabukan. Sedangkan di rumah suami Vicky itu mulai curiga karena Vicky belum pulang sampai jam 10 malam. Karena anak mereka yang masih menyusui itu terus-menerus menangis, jadinya suaminya berusaha untuk menenangkan anaknya sambil menunggu Vicky pulang. Yang padahal Vicky itu lagi bersenang-senang bersama selingkuhannya di luar. Nah terus setelah 1 jam mereka karaokean, Vicky pun mulai bulat dan gak ragu-ragu lagi, lalu membawa Vicky jalan lagi ke arah Teluk Banyur. Di tengah jalan saat memasuki jalan sepi yang ada di Jalan Poros Labanan yang udah masuk wilayah Teluk Banyur, mereka pun berhenti di pinggir yang awalnya mereka pun begituan lagi di bangku belakang bagian mobil. Nah di saat itulah, di saat Vicky lengah, Ricky pun memberanikan diri langsung mencekik Vicky menggunakan tali nilon sampai akhirnya Vicky pun berhenti bernafas dan enggak bergerak lagi. Setelah berhasil mengeksekusi Vicky, tangannya itu langsung diikat menggunakan tali dan mulutnya dilakban. Setelah itu tubuhnya Vicky dipindahkan ke bagian belakang bagasi mobil. Nah setelah semuanya beres, dengan terburu-buru Ricky membawa tubuh Vicky menggunakan mobil untuk nyari tempat yang aman untuk membuang tubuhnya. Namun setelah muter-muter yang udah di jam 2 pagi masih juga belum nemu tempat yang pas. Dan juga dia yang udah ngantuk berat, akhirnya dia pun sempat menuju ke rumah teman kerjanya yang gak jauh dari sana. Dengan parkir mobil yang ada di pinggir jalan dan ninggalin tubuh Vicky di dalam mobil itu. Setelah itu dia berjalan kaki ke rumah temannya untuk menumpang tidur. Terus sesudah tidur selama 3 jam, paginya tepatnya di jam 6 pagi, yang udah di hari Selasa, Ricky pun bangun dan langsung pamit ke temannya. Setelah dia jalan kembali ke mobil, Ricky pun kembali membawa tubuh Vicky ke bumi perkemahan Mayang Mengurai yang gak jauh dari sana. Karena di sana emang ada kolam penangkaran buaya yang biasanya sepi pengunjung yang dianggap aman untuk membuang tubuh Vicky di sana. Sampai di sana ternyata bener aja lokasinya itu emang bener sepi. Di situ dia pun langsung menggotong tubuh Vicky dan melempar tubuhnya ke kolam buaya melewati tembok pembatas yang ada di situ. Dengan harapan tubuhnya itu disantap oleh buaya yang ada di kolam itu, supaya tubuh Vicky benar-benar hilang tanpa jejak sama sekali. Tapi setelah Ricky melempar tubuh Vicky ke kolam, ternyata tubuhnya itu nyangkut di ranting pohon yang ada di pinggir kolamnya. Karena ini dia pun panik karena tahu tubuhnya Vicky itu nyangkut di ranting pohon dan pasti nggak akan menjadi santapan buaya. Di tengah kebingungannya, dia pun sempat berniat masuk melompat melalui pagar untuk mendorong tubuh Vicky supaya masuk ke air. Namun saat mau lompat, niatnya pun diurungkan karena takut dia yang dimangsa buaya. Karena panik dan terburu-buru, dia pun langsung balik ke mobil dan pergi dari situ balik ke wilayah kota Tanjung Redap dan langsung mencuci mobilnya di tempat pencucian mobil yang ada di sana. Setelah mobilnya bersih dan memastikan gak ada lagi jejak dan bekas apapun yang tertinggal, dia pun langsung mengembalikan mobilnya ke pihak rental. Sedangkan itu, dengan keadaan yang masih panik, dia pun balik ke rumahnya dan berusaha agar tidak kelihatan panik di hadapan istri dan kedua anaknya di rumah. Jadi setelah semalaman suaminya nunggu Vicky yang masih juga belum pulang dan juga HP-nya juga yang udah gak bisa dikontak. Nah paginya suaminya itu berusaha nyari dan nanya tetangga sekaligus teman Vicky di kafe soal keberadaan dan kabar Vicky yang udah dari semalam gak pulang ke rumah. Namun temennya juga bingung karena udah gak ada yang tahu sama sekali soal kabar terakhir Vicky. Karena makin panik, suaminya sempat datang ke kafe tempat Vicky biasanya bekerja, tapi pihak dari kafe juga bilang kalau semalam Vicky juga gak masuk kerja. Nah karena udah ngerasa ada yang aneh dan gak beres soal hilangnya Vicky, akhirnya suaminya pun ngelapor hilangnya Vicky ke pihak kepolisian yang ada di sana. Di sisi lain, yang masih di hari yang sama, tepatnya di jam 5 sore, ada suatu keluarga yang lagi naik mobil pribadi sedang melakukan perjalanan dan berhenti di bumi perkemahan Mayang Mengurai untuk rehat. Nah karena melihat di situ ada kolam penangkaran buaya, jadinya mereka pun melihat-lihat buaya yang ada di sana. Tapi salah satu dari mereka itu ada yang melihat tubuh manusia dekat ranting pohon pinggir kolam buaya. Namun awalnya mereka mengira itu adalah boneka atau mannequin. Namun setelah mereka memperhatikan lagi, ternyata benar itu adalah manusia tanpa menggunakan celana dengan keadaan tangan terikat. Karena itu mereka pun lari dan langsung melaporkan ke pihak kepolisian yang ada di sana. Tidak lama kemudian, polisi pun langsung berdatangan ke sana dan langsung mengevakuasi tubuh wanita tanpa identitas dari kolam buaya itu. Sampai di sore itu juga, kabar berita soal temuan ini benar-benar menghebohkan masyarakat di sana yang udah diyakinkan sebagai korban kehilangan nyawa
karena pas ditemukan tangan dalam keadaan terikat dan tanpa busana di bagian bawah. Masyarakat di sana pun kaget dan juga penasaran sebenarnya siapa orang yang tega menghabisi dan menjadikan korban sebagai santapan buaya. Tapi untungnya tubuh wanita itu masih dalam keadaan utuh dan belum disantap oleh buaya yang ada di situ. Singkat cerita, setelah berita dan kabar temuan itu langsung tersebar di wilayah yang ada di sana, sore itu Ricky yang sedang dengan istri dan juga kedua anaknya juga mendengar kabar ini, dan pastinya itu pun membuat Ricky di rumah mulai dalam keadaan panik dan gelisah sendiri mendengar berita ini. Nah, karena udah khawatir tubuh Vicky yang udah ditemukan polisi, jadi saat itu juga Ricky mengajak istri dan juga anak-anaknya itu pergi ke rumah kakaknya yang ada di luar kota, tepatnya di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, untuk melarikan diri ke sana. Kembali ke suami Vicky, setelah suami Vicky mendengar temuan seorang tubuh wanita yang ada di kolam penangkaran buaya, apalagi ciri-cirinya yaitu baju yang dikenakan wanita itu mirip sekali dengan yang digunakan Vicky semalam. Jadinya malam itu juga Eko pun langsung memastikan apakah wanita itu benar-benar Vicky apa bukan. Nah, setelah tubuh wanita itu tiba di RSUD Abdul Rifai untuk menjalani otopsi, nah setelah dia lihat langsung dan setelah memastikan menggunakan sidik jarinya, ternyata benar itu adalah Vicky. Ini pun langsung membuat suami dan keluarganya itu syok, nangis, dan juga bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Vicky, kenapa dia bisa berakhir di kolam penangkaran buaya. Dan juga bertanya-tanya siapa yang tega menghabisi Vicky dengan cara yang sekejam ini. Karena ini pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan lebih dalam. Nah, karena udah menurut info Vicky itu sempat pamit ke suaminya yang menggunakan motor Honda Beat, dan sedangkan motornya yang saat itu juga nggak tahu ada di mana. Jadinya pihak kepolisian itu langsung menyelidiki dan melacak keberadaan motor dengan berbagai cara. Setelah dilacak, ternyata pada malam kejadian motor Vicky sempat terdaftar masuk ke parkiran dalam RSUD Dr. Abdul Rifai ini. Nah, setelah ditelusuri dan dicek, ternyata emang benar motor Vicky itu emang ada di parkiran di dalam RSUD-nya. Dari sini pihak kepolisian itu langsung ngecek seluruh CCTV yang ada di RSUD ini. Dan ternyata di jam 7 malam Vicky sempat terekam CCTV yang masuk ke sebuah mobil Innova Reborn berwarna putih di depan gerbang rumah sakit sekitarnya. Karena nomor plat mobil yang juga kelihatan jelas di CCTV, jadinya pihak kepolisian pun langsung melacak soal mobil itu melalui plat nomornya. Dan ternyata mobil itu milik dari sebuah rental mobil yang ada di kawasan Tanjung Redep. Terus setelah polisi mendatangi rental mobilnya, pihak rental pun yang telah kaget setelah polisi mengabari kejadian ini dan melibatkan satu unit mobilnya, dia langsung membantu pihak kepolisian untuk memastikan dan mengecek rute mana aja yang udah dilewati mobil itu dengan menggunakan GPS yang tertanam di mobilnya. Ternyata benar di malam kejadian, mobil itu sempat melintas di depan RSUD Abdul Rifai dan sempat muter-muter di wilayah Tanjung Redep dan sekitarnya. Dan juga sempat mendatangi wilayah bumi perkemahan Mayang Mangure tepat di mana ditemukan tubuh Vicky. Lalu pihak rental pun langsung ngasih informasi soal identitas Ricky yang sebagai penyewa itu di hari kejadian. Nah, sesudah dapat identitas dan juga info alamatnya, polisi pun langsung mendatangi rumah Vicky dan ternyata saat itu Ricky udah nggak ada di rumahnya dan diyakini udah melarikan diri. Jadinya polisi pun langsung melakukan pengejaran. Singkat cerita, setelah melakukan pengejaran selama 4 hari, akhirnya Ricky pun berhasil ditangkap di rumah kakaknya yang ada di Kabupaten Katiyang, Kalimantan Tengah. Karena itu Ricky pun langsung dibawa ke Polres Berau untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Nah, karena bukti-bukti sudah terkumpul, jadinya Ricky pun gak bisa berkutik. Akhirnya dia pun gak punya pilihan lain selain mengakui dan menceritakan semuanya. Yang udah tega menghabisi Vicky yang sebagai selingkuhannya. Dan Ricky mengaku takut dengan ancaman Vicky yang akan membongkar soal perselingkuhan mereka ke istrinya saat itu. Karena takut rumah tangganya hancur, makanya gak ada pilihan lain, Ricky ini terpaksa melakukan ini semua. Dan dia pun mengaku kalau Vicky mengancam dia karena menolak menikahi Vicky yang ngaku hamil akibat perselingkuhan mereka. Namun menurut keterangan polisi, pas sebelumnya Vicky diotopsi, ternyata hasilnya itu Vicky tidak dalam keadaan mengandung atau hamil. Yang mana disinilah Ricky pun baru tahu kalau ternyata Vicky itu nggak pernah mengandung atau hamil akibat hubungan gelap mereka. Tapi apapun itu, setelah beberapa bulan menjalani proses rekonstruksi, akhirnya tanggal 12 April 2021, tepatnya di Pengadilan Negeri Tanjung Redop, Ricky pun akhirnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Dan akhirnya di sini Ricky kehilangan segalanya karena istrinya pada akhirnya tahu juga soal perselingkuhan mereka. Juga dia yang harus mendekam di penjara selama 18 tahun. Dan semua cuma tersisa penyesalan di balik dinginnya lapas
yang sebenarnya nggak perlu lagi disesali karena udah nggak ada gunanya lagi. Makanya dari kasus mereka ini harus kita jadikan contoh untuk merenung buat kita semua. Karena dari hasil hubungan gelap kayak gini cuma manis di awal dan akan berakhir hancur seperti di kasus ini. Yang nekat dan tega menghilangkan nyawa orang lain kayak gini cuma karena takut ketahuan, padahal mau melakukan sendiri. Makanya untuk kalian yang masih menjalani hubungan gelap dan mengkhianati pernikahan, tolong tinggalin semuanya sebelum semuanya terlambat dan berakhir naas seperti di kasus ini. Oke lah, sampai sini dulu untuk cerita dan kasusnya. Tetap pantau channel ini terus karena masih banyak lagi kasus-kasus yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke lah, gue Iko. Sampai jumpa lagi. Ciao.